Yihon bergegas untuk menyelamatkan ibunya yang akan diculik. Begitu pula dengan Sekyung yang membantu Yihon untuk melawan para penculik. Sementara itu, Jaemin terlihat ketakutan dan dia pun memilih untuk kabur. Sekyung berusaha untuk membangunkan ibu Yihon. Para gangster itu pun terus memukul mereka berdua. Sementara itu, Yihon akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan ibunya. Para gangster itu pun tidak berkutik melawan Yihon. Saat melihat Sekyung, Yihon langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, mobil polisi terdengar dan para gangster itu pun berusaha untuk melarikan diri dan kabur. Akhirnya, mereka berdua bisa menyelamatkan ibu Yihon. Mereka terlihat kelelahan. Yihon pun mengkhawatirkan Sekyung dan memintanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ibu Yihon kemudian dibawa ke rumah sakit. Bibi kemudian menyuruh mereka untuk pulang karena harus sekolah. Namun tak lama kemudian, dua detektif datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun Yihon terlihat panik dan berusaha membuat detektif tersebut untuk segera pergi. Semuanya bingung, akhirnya Yihon memberikan uang itu kepada Sekyung untuk mengobati lukanya. Yihon dan kedua detektif tersebut akhirnya keluar. Saat ditanya apakah ada orang sekitar yang mencurigakan, Yihon sebenarnya mencurigai Lee Min-kyung, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia pun kemudian berbohong bahwa masalah tersebut hanya salah paham karena perebutan parkir. Saat itu ibunya pingsan dan dimasukkan ke dalam mobil van, dan dia menyangkal bahwa itu adalah kasus penculikan. Detektif itu kemudian bingung karena seseorang melaporkan akan terjadi penculikan oleh seorang gangster. Akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan Yihon. Saat hendak pulang, Sekyung mendengar semuanya. Dia kemudian bertanya kepada Yihon kenapa membatalkan laporan tersebut. Namun Yihon berpikir bahwa itu adalah salah satu hal yang terbaik bagi Yihon. Mendengar hal itu, Sekyung terlihat bingung karena Yihon seolah-olah menjadi pihak ketiga atas dirinya sendiri. Yihon mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia malah mencemaskan Sekyung karena mempunyai luka di wajahnya. Nah, akhirnya ketika Sekyung pulang, dia berbohong kepada ayahnya. Sekyung mengatakan bahwa dia dikejar oleh preman di jalan. Karena sang ayah tidak percaya, akhirnya dia pergi bersama Sekyung ke lokasi kejadian tersebut. Tentu saja, Sekyung terlihat panik dan juga ketakutan. Ayahnya adalah seorang jaksa yang tidak akan bisa untuk dibohongi. Saat mendengar ayahnya yang terus marah kepadanya, Sekyung kehilangan kendali dan tidak bisa fokus dengan apa yang dilihatnya, sehingga membuatnya jatuh dan juga pingsan. Sekyung kemudian dilarikan ke rumah sakit. Ternyata selama ini ayah Sekyung terlalu menekannya. Kemudian ibu Sekyung menelpon ayah Sekyung. Disinilah ibu Sekyung meminta kepada ayahnya untuk tidak terlalu menekan Sekyung karena bisa membuatnya sangat stres. Saat ini ibu Sekyung masih berada di Inggris. Sekyung juga terus melukai kukunya. Yihon akhirnya mendatangi kantor polisi dan menarik semua laporan atas tuduhan penculikan terhadap ibunya. Detektif mengatakan bahwa dia juga tidak bisa menemukan rekaman CCTV di sekitar rumah Yihon. Yihon kemudian berusaha untuk menghubungi Lee Mi-kyung tapi tidak ada jawaban. Melihat kondisinya dan juga kondisi ibunya, Dukpal akhirnya mengerti bagaimanakah posisi Yihon yang sebenarnya. Kemudian dia berusaha mencari tahu tentang Lee Mi-kyung kepada bibi dan juga supirnya. Namun mereka juga tidak tahu. Yihon akhirnya meminjam telepon dari supirnya untuk menghubungi Lee Mi-kyung. Tapi itu pun tidak berhasil karena Lee Mi-kyung tidak bisa dihubungi. Akhirnya penjagaan di rumah Yihon pun diperketat. Yihon berjanji akan menemukan siapakah pelaku yang sebenarnya. Nah, ternyata Lee Mi-kyung menyuruh geng Dongsu untuk menculik ibu Yihon. Namun mereka gagal dan itu membuat Lee Mi-kyung sangat ketakutan. Namun Dongsu berjanji dan juga meyakinkan Lee Mi-kyung akan membalas semuanya. Keesokan harinya, Jaemin tidak masuk sekolah dan tidak bisa dihubungi. Kemudian siswa lain menyuruh Byung-chul melakukan tugasnya untuk membuang sampah.
Karena tidak mau, Yihon pun akhirnya memukulnya. Siswa lain kemudian bertanya kenapa Sekyung belum datang. Yihon akhirnya menghubunginya, ternyata Sekyung tidak masuk sekolah dan dia harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Sementara itu Jaemin terlihat panik dan dia pun bertanya kepada supir Yihon apakah semuanya baik-baik saja. Dia mendengar ada keributan yang terjadi, tetapi supir Yihon mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Yihon kemudian bertemu dengan Sekyung. Ternyata luka Sekyung juga sudah sembuh, tidak terlihat memar lagi di wajahnya. Yihon terlihat kaget saat melihat semua kuku Sekyung terluka, tetapi Sekyung mengatakan baik-baik saja. Mereka kemudian pergi bersama. Nah, Sekyung mengatakan kepada Yihon mungkin polisi akan datang ke sekolahnya karena dia berbohong kepada ayahnya jika dia dipukuli preman di jalan. Yihon menyesal dan meminta Sekyung seharusnya pura-pura tidak tahu dan menghindari ketika malam itu. Namun Sekyung mengatakan tidak apa-apa. Di sisi lain, kini ayah Sekyung sudah menemukan data diri milik Yihon dan juga ibunya. Yihon kemudian meminta Sekyung untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Dia harus melatih fisiknya untuk menghindari lawan. Yihon kemudian mengajarkan teknik tinju kepada Sekyung. Namun karena Sekyung tidak pernah melatih fisiknya, dia terlihat canggung. Hingga akhirnya Yihon pun meyakinkan dia untuk memukul. Ayah Sekyung kini mengetahui latar belakang Yihon di mana dia juga merupakan anak haram. Saat pulang, Sekyung terlihat senang karena dia bisa melatih fisiknya. Karena selama ini ayahnya tidak mengizinkan dia untuk berlatih olahraga dan juga fisik. Mendengar hal itu, Yihon kesal dengan apa yang dilakukan ayah Sekyung. Jaemin bersembunyi di balik tembok dan Sekyung melihatnya. Sekyung kemudian pura-pura akan meminjam buku kepada Yihon. Jaemin kemudian kaget, ternyata itu adalah rumah Yihon. Akhirnya, Yihon mengajak Jaemin untuk minum. Karena Jaemin tidak pernah datang ke kafe, dia pun terlihat bingung. Yihon kemudian akan memesankan minuman untuk mereka bertiga. Saat Yihon pergi, Jaemin terlihat marah kepada Sekyung karena pura-pura tidak melihatnya. Namun Sekyung membalasnya apa yang sedang dia lakukan di rumah Yihon. Jaemin kemudian terlihat panik dan juga kesal. Dia pun akhirnya mengumpat kepada Sekyung. Di saat bersamaan, Yihon datang dengan membawa minuman mereka. Sekyung kemudian mengejek Jaemin. Jaemin kemudian bertanya kepada Yihon. Dia mendengar bahwa polisi datang ke rumahnya. Dia juga bertanya apakah polisi sudah melacaknya. Yihon kemudian penasaran bagaimana dia bisa mengetahuinya dan juga berkeliaran di rumahnya. Akhirnya Jaemin pun menikmati makanan di kafe tersebut dan itu membuatnya sangat takjub. Karena ternyata Jaemin adalah orang miskin. Dia juga hanya makan nasi sisa 2 hari yang lalu. Yihon pun mengajak dia pulang ke rumahnya untuk makan. Bibi pun meminta Jaemin untuk menikmati makanan yang sudah disiapkan. Yihon pergi meninggalkan mereka. Saat Jaemin makan dengan lahap, Sekyung terlihat heran. Kemudian Yihon memberikan buku yang hendak dipinjam oleh Sekyung. Jaemin tiba-tiba meminta untuk bisa menginap di rumah Yihon. Namun Sekyung memintanya untuk pulang, tetapi Jaemin mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada pemanas. Orang tuanya pergi dan adiknya tinggal di salon. Yihon kemudian mengizinkan Jaemin untuk menginap. Begitu juga dengan Sekyung yang akhirnya ikut menginap. Saat Yihon hendak minum, ternyata Jaemin merebutnya. Dan akhirnya mereka pun mengobrol berdua. Yihon meminta Jaemin untuk segera tidur dan meninggalkannya, tetapi Jaemin malah meminta untuk menginap beberapa hari lagi. Yihon juga menolak bahwa mereka berteman. Yihon semakin kesal dengan video yang disebar ketika dia dibully dan juga disebarkan di media sosial. Tetapi Jaemin menyangkalnya bahwa dia tidak merekam dan menyebarkannya. Namun Yihon tidak bisa memaafkan Jaemin. Dia pun menuduh Jaemin adalah seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Jaemin marah kemudian pergi meninggalkan Yihon. Dia keluar rumah dan mengeluarkan sebatang rokok. Tetapi ternyata Sekyung datang menemuinya.
Jaemin terlihat kesal, tetapi Sekyung ternyata sudah mengetahui semua rencana Jaemin. Jaemin kesal, tetapi dia tidak bisa memukul Sekyung karena Sekyung adalah anak seorang jaksa. Sekyung akhirnya mengatakan bahwa Jaemin adalah salah satu orang yang melakukan penculikan kepada Ibu Yihon. Mendengar hal itu, Jaemin sangat kaget karena ternyata Sekyung melihat wajahnya ketika dia hendak kabur. Namun Jaemin membela diri bahwa dialah yang melaporkannya ke polisi. Tiba-tiba Yihon datang dan mendengar semuanya. Dia menjambak rambut Jaemin dengan kesal. Akhirnya Yihon mengantar mereka pulang. Dongsu datang ke rumah pemimpin geng, tetapi Jongchul menghentikannya karena ada Kwangsu yang berada di dalam rumah tersebut. Jongchul kemudian meminta Dongsu untuk bisa mengembalikan geng Chilsung. Nah, ternyata barang-barang Dukpal juga sudah dibuang oleh pemimpin geng. Dongsu kemudian menemukan kenangannya bersama Dukpal dan dia pun terlihat sangat sedih. Yihon mendengar dari Jaemin bahwa pelaku yang menculik ibunya adalah dari geng Dongsu. Saat pulang sekolah, dia pun mengingat geng tersebut. Yihon meminta Sekyung untuk pulang dan meminta supirnya untuk pergi. Yihon kemudian berusaha mencari tahu siapakah pemimpin dari geng Dongsu. Saat hendak menyeberang, Yihon tiba-tiba diculik oleh 2 orang anggota gangster. Dia pun ditutup dan dibawa ke sebuah gedung. Dia mendengar langkah kaki yang perlahan mendekatinya. Saat tutup kepalanya dibuka, dia dengan kaget melihat Dongsu berada di depannya. Ternyata orang yang menculik ibunya adalah Dongsu. Dukpal kemudian memanggil nama Dongsu dan membuat semua orang bingung. Nah, inilah ending dari episode keempat.